Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Salsabila dari kelas 1A Seni Pertunjukan mata kuliah Kewarganegaraan dengan nomor induk 2023161009 dengan dosen pembimbing Bapak Hendra Wijaya SAK MPDI. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Yang pertama, pelanggaran HAM ringan antara lain contohnya adalah mencemarkan nama baik seseorang secara lisan ataupun secara di sosial media. Di sosial media seperti kita mencemarkan nama baik seseorang dengan cara membuat status di sosial media dengan tidak benar dan tidak sesuai fakta yang nyata. Yang kedua yaitu aksi kekerasan. Aksi kekerasan ini bisa didapat dari hinaan, dari pelecehan, dari direndahkan, seperti seseorang dihina dirinya tanpa fakta yang benar, tanpa salah mereka direndahkan, dihina, dan tidak dihormati. Yang ketiga, menghalangi upaya seseorang untuk bersuara, seperti ada seorang masyarakat ingin mengeluarkan suaranya, ingin berpendapat kepada pemerintah. Dia menginginkan sesuatu begini begitu, tapi tidak sama sekali didengarkan atau disampaikan kepada yang hak berwajib. Yang keempat, penganiayaan terhadap orang lain, seperti penganiayaan secara lisan seperti pembulian, perkataan kasar, dan penganiayaan secara fisik seperti memukul, menendang, dan lain-lainnya. Yang kelima, tidak memperoleh keadilan sosial di masyarakat seperti tidak didengarkan suaranya, tidak ditolong, tidak dibantu oleh pemerintah yang berwajib kepada masyarakatnya. Yang keenam, melakukan tindakan pencurian. Yang kita ketahui, pencurian memang hal yang salah, seperti mengambil barang bukan hak mereka. Baik, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu contoh tindakan pelanggaran HAM berat. Yang pertama, pemerkosaan terhadap wanita, yang utama yaitu anak-anak maupun remaja. Yang kedua, pembunuhan atas seseorang yang tidak bersalah dan tidak memiliki fakta yang benar atau masalah yang jelas. Yang ketiga, perbudakan. Contohnya seperti memaksa seseorang untuk bekerja tanpa dihormati dan dilakukan selayak-layaknya. Yang keempat adalah penyiksaan. Penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan merusak mental seseorang dan membuat seseorang merasa tersakiti. Yang kelima, pemusnahan. Pemusnahan secara fisik atau merusak barang hak milik orang yang merasa dirugikan. Dan yang terakhir, pengusiran. Pengusiran paksa terhadap seseorang, seperti seseorang memiliki rumah atau tanah, tapi mereka diusir tanpa sebab dan tanpa biaya yang memadai untuk tempat tinggal mereka yang baru. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah untuk melindungi HAM. Yang pertama, memasukkan HAM ke dalam Undang-Undang 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan pengkam HAM. Yang kedua, menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM. Yang ketiga, membentuk Komisi Nasional HAM dan Pengadilan HAM serta lembaga lain yang berwenang dalam menegakkan HAM. Yang keempat, menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dengan menyeret para pelaku ke pengadilan HAM. Baiklah, yang keempat atau yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pemajuan dan perlindungan HAM. Pemajuan dan perlindungan HAM merupakan dua bidang yang menjadi mandat Komnas HAM sebagai yang telah ditentukan dalam pasal
75 Undang-Undang tentang HAM Nomor 39 Tahun 1991 sebagai konsekuensi dari keanggotaan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah berkewajiban untuk memajukan HAM internasional seperti yang tertuang dalam Piagam PBB II dan Deklarasi Universal HAM. Baiklah, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.